Kembali disergap pemirsa, sebuah gudang penyimpanan kabel di Kembangan, Jakarta Barat terbakar. Diduga api berasal dari pembakaran sampah. Kebakaran gudang kabel terekam kamera video amatir warga. Kobaran api dengan cepat melahap habis bangunan yang terletak di kawasan Tomang 3, Meruya Utara, Jakarta Barat. Petugas kesulitan memadamkan api akibat banyaknya bahan mudah terbakar serta kencangnya tiupan angin. Api bisa dipadamkan setelah 16 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban akibat kebakaran, diduga api berasal dari pembakaran sampah yang merambat ke bagian bangunan yang mudah terbakar. Pemirsa, diduga hanya karena terlambat memberi makan siang, seorang suami di Goa, Sulawesi Selatan tega menganiaya istrinya hingga kondisinya kritis. Dua orang tetangga yang hendak melerai juga dianiaya pelaku. Warga yang emosi mengeroyok pelaku hingga tewas. Keluarga histeris saat mengetahui Dengali tewas dihakimi warga di Jalan Poros Macanda, Kecamatan Sumba Upu, Goa, Sulawesi Selatan. Dengali tewas dihakimi warga usai menganiaya sang istri dengan senjata tajam dan menyerang dua warga lainnya yang berusaha melerai. Akibatnya istri pelaku dan dua warga tersebut dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif di RSUD Syekh Yusuf. Penganiayaan terjadi hanya karena sang istri terlambat membawa makan siang ke tempat pelaku bekerja sebagai kuli bangunan di Kelurahan Macanda. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan warga untuk memastikan motif penganiayaan. Bahwa yang memicu saya belum bisa pastikan sebabnya apa yang menyebabkan sehingga terjadi perkelahian. Ada yang luka di iris dengan kayak luka yang di mulut itu kayaknya luka pukulan. Polisi menyita barang bukti senjata tajam milik tersangka, batu, balok kayu, serta pakaian pelaku. Usai diidentifikasi, jasad pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, selalu awasi anak Anda saat bermain. Dua bocah perempuan yang masih bersaudara ditemukan tewas tenggelam di Sungai Serang, Grobogan, Jawa Tengah. Kedua korban terseret arus deras saat mandi dan bermain di sungai bersama tiga temannya. Tim SAR dan warga akhirnya menemukan jasad bocah perempuan warga Desa Lajer, Grobogan, Jawa Tengah tenggelam di Sungai Serang. 3 jam sebelum ditemukan, seorang bocah lainnya ditemukan juga tewas mengambang di pinggir sungai. Kedua bocah kelas 4 SD ditemukan dalam jarak kurang lebih 50 meter. Keduanya merupakan teman sepermainan yang tenggelam di Sungai Serang saat bermain dan mandi di sungai. Sementara 3 bocah laki-laki yang ikut bermain bersama korban di sungai selamat. Berarti semuanya sedang mandi, biasa mandi di sini ya? Mungkin mainan seperti putri duyung-duyungan gitu mungkin. Yang Kelly tadi yang hanya itu enggak pernah main ke kali. Kalau yang lainnya cowok-cowok tadi pernah main. Biasa main. Udah biasa. Saat kejadian, kedua korban dan 3 temannya mandi dan bermain di sungai. Keduanya yang berenang di tengah sungai sedalam 3 meter diduga terseret arus deras kemudian meninggal dunia. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, lolos dari pengawasan orang tua bocah perempuan tenggelam saat berenang di pantai Kerandangan, Lombok Barat. Keluarga histeris saat tubuh korban ditemukan. Seorang bocah perempuan berusia 8 tahun ditemukan tenggelam di pantai Kerandangan, Desa Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Korban tenggelam saat asik berenang bersama teman-temannya di muara pantai. Saat siang menjelang, orang tua korban pergi untuk melaksanakan salat tak jauh dari TKP.
20 menit. Kemudian korban kita temukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di wilayah Muara, Pantai Kerandangan. Korban kemudian dievakuasi menuju puskesmas Meninting hingga dinyatakan meninggal dunia. Dari Lombok Barat, Muzakir, N-News melaporkan. Pemirsa, tergiur upah belasan juta rupiah, dua pria nekat menyelundupkan sabu di Bandara Hang Nadiem Batam. Sabu seberat hampir 1 kilogram disembunyikan pelaku dalam sepatu. Dua pria warga Aceh ditangkap di Bandara Hang Nadiem Batam karena nekat menyelundupkan sabu dalam sepatu. Pelaku ditangkap di ruang tunggu keberangkatan bandara. Awalnya petugas menangkap pelaku Fahrizal dan menemukan 4 bungkus sabu seberat 470 gram di sepatunya. Dari keterangan Fahrizal diketahui jika pelaku berangkat bersama rekannya Armada Dolkes yang lebih dulu lolos hingga ke ruang tunggu keberangkatan. Dari sepatu Armada ditemukan 520 gram sabu. Kita lakukan pemeriksaan di posko Bea Cukai dan ditemukan lagi sekitar 506 gram sabu di sol sepatunya. Dari kedua itu total yang kita amankan berapa, Bang? Totalnya sekitar hampir 1 kilo ya. Pelaku mengaku menjadi kurir sabu ke Surabaya karena tergiur upah yang besar. Kemana? Surabaya, Bu. Surabaya. Siapa yang suruh? Bang Fadil, Bu. Siapa tuh Fadil? Kenalan di kampung, Bu. Di kampung. Kenalan di Aceh. Oh, berapa kamu dibayar? 13 juta berdua, Bu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diserahkan pihak Bea dan Cukai Batam ke Sat Narkoba Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa melaporkan. Pemirsa, pencuri burung di Palembang, Sumatera Selatan dihakimi basah dan diikat di tiang listrik. Saat dipergoki pemilik, dua pelaku justru mengeroyok korban. Namun burung curian mati digenggam pelaku terlalu erat. Dalam kondisi babak belur, seorang pelaku pencurian diikat oleh warga di sebuah tiang listrik. Wendy, 27 tahun, tertangkap mencuri burung berkicau di kawasan Jalan Masjid Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pelaku dipergoki pemilik burung sepulang berbelanja sayur sekitar pukul 5:30 pagi. Kedua pelaku membuang kandang burung, sementara burung berkicau tersebut dipegang pelaku Wendy. Diteriaki maling, dua pelaku justru nekat menantang korban berkelahi. Motor. Itu jadi burungnya bisa mati itu, Pak? Waktu kami belago itu burung itu masih tetap di tangan. Oh, jadi dia sama sangkar atau tidak, Pak? Tidak, sangkarnya sempat dibuang di semak-semak. Akibat perkelahian, burung berkicau mati dalam genggaman pencuri. Seorang pelaku berhasil melarikan diri dengan sepeda motor, sementara pelaku Wendy tertangkap dan langsung dihakimi warga. Pelaku pencurian diamankan di Mapolsek Sako. Seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, N-News melaporkan. Pemirsa, menjamret dompet seorang nenek pria di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap warga. Teriakan korban mengundang perhatian warga. Penjamretan terjadi saat korban pulang belanja. Matila ditangkap warga di Jalan Yang Panah Hijau, Labuhan Deli, Kota Medan usai merampas dompet nenek berusia 73 tahun. Warga Belawan Bahagia ini dikepung warga yang mendengar teriakan korban. Untuk menghindari amukan warga, Matila diamankan ke kantor kelurahan. Perampasan dilakukan saat Matila melihat korban yang membawa dompet dari arah pasar. Pulang dari Kedai. Terus? Mau pulang ke rumah, lagi kira-kira berapa meter gitulah. Dirampoknya terus. Apa Ibu sempat dirampoknya? Dompet. Dompet ya? Iya. Ibu pas mau belanja ya? Pulang belanja. Matila diserahkan aparat kelurahan ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Rusli HRI News melaporkan. Kerap dipukul ayahnya karena dituduh mencuri handphone, bocah berusia 8 tahun kabur dari rumahnya. Bocah ini ditemukan warga dalam kondisi terlantar di pinggir jalan kota Sengkagwajo, Sulawesi Selatan.
Bocah berusia 8 tahun ini ditemukan warga dalam kondisi terlantar di pinggir jalan di kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Bocah ini lalu diamankan ke rumah seorang warga serta diperiksa suhu tubuhnya. Kepada warga, bocah ini mengaku kabur dari rumahnya karena dipukul oleh orang tuanya setelah dituduh mencuri handphone. Anak ini berjalan kaki hingga akhirnya berada di kota Sengkang. Belum diketahui siapa orang tuanya, Pak. Belum ya. Ditemukan di jalan tadi diantar. Melarikan diri dari rumahnya karena sering dituduh-tuduh begitu. Warga pun melaporkan kasus ini ke polisi. Polisi masih mencari keberadaan orang tua korban sambil memulihkan kondisi korban yang mengalami trauma. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok ibu menggeruduk rumah pengelola arisan online di Pati, Jawa Tengah. Mereka menuntut pengembalian uang arisan senilai ratusan juta rupiah. Mereka sebelumnya tergiur dengan arisan yang ditawarkan melalui Facebook. Puluhan ibu-ibu menggeruduk rumah pengelola arisan online yang juga dijadikan usaha salon di Desa Tegal Ombo, Pati, Jawa Tengah. Mereka menuntut Widya pengelola arisan segera mengembalikan uang arisan online senilai lebih dari 500 juta rupiah. Sejak 1 pekan lalu, pengelola arisan menghilang tanpa kabar meski telah berulang kali dihubungi. Dalam arisan online yang dimulai sejak bulan Januari, pengelola menjaring uang hingga 50 juta rupiah kepada setiap korban melalui media sosial Facebook. 5 bulan beroperasi, arisan online menjaring sekitar 200 peserta arisan dari Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Semarang, Solo, hingga Merauke. Arisan yang membawa ke peluang kami. Widya. Ada 200. Kalau saya sendiri 28. Kalau kisaran semua orang ini ada 500 kira-kira. 1 Januari 2019. Untuk membubarkan kerumunan, polisi membubarkan para korban arisan online ini dan dibawa ke Polsek Dukuh Seti untuk ditindaklanjuti dengan pelaporan korban di kantor Polres Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Ato Suharto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Nawa Yogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. Blok M 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat